Pemain Liga Amerika siap dinaturalisasi. Pasang bendera Indonesia. Pemain Go Ahead Eagles Luka Avery saran Shin Tae-yong buat JIS jika ingin dipakai buat kandang timnas Indonesia. Pelatih Blackpool belak-belakan ungkap kondisi Elkan Bagot setelah menghilang dari skuad dalam 2 laga. Kabar pemain timnas Indonesia di Eropa Calvin Verdonk impresif di NEC Nijmegen, 3 nama absen di Inggris. Striker Persib bicara tentang naturalisasi dan bela timnas Indonesia. Pemain Liga Amerika siap dinaturalisasi. Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer Los Angeles FC LAFC. Saat ini, Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat LAFC 2. Bersama LAFC 2 tahun ini, Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 assist. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respons Shin Tae-yong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di timnas Indonesia U20 secara usia. Tenaga Adrian Wibowo dapat diandalkan untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025 jika menembus semifinal Piala Asia U20 2025. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go lost. Pasang bendera Indonesia. Apakah pemain Go Ahead Eagles Luka Avery akan tiba di Indonesia pada September 2024? Kabar tersebut jelas mengejutkan. PSSI disebut-sebut sedang mengupayakan menaturalisasi pemain keturunan tambahan. Sejumlah nama mengapung ke permukaan seperti Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Di tengah kabar tersebut, muncul kejutan dari Avery. Pemain berambut gimbal itu memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @Avery. Tentu saja hal tersebut memicu spekulasi. Lantas, apakah Avery merupakan pemain yang bakal tiba di September 2024 dan dinaturalisasi? Kemungkinan tersebut ada selama sang pemain menyatakan berminat membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu pernah mengatakan tertarik berkostum merah putih pada 2023. Avery sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Fakta itu membuat proses naturalisasinya tidak akan rumit. Namun, Avery berposisi sebagai bek kanan dan gelandang. Ia bukanlah penyerang seperti yang digembar-gemborkan PSSI, yakni mencari pemain keturunan berposisi di lini serang. Di posisinya, saat ini sudah bercokol sejumlah nama yang mapan di skuad timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh tentu sulit digeser jika tidak mengalami cedera atau akumulasi kartu. Belum lagi, Shin Tae-yong kerap memasang pemain lain di posisi bek kanan atau bek sayap kanan seperti Yakob Sayuri. Maka dari itu, peluang Avery membela timnas Indonesia cukup tipis. Di pos gelandang pun, Avery harus bersaing ketat dengan nama-nama seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Patut dinanti apakah pemain kelahiran di Penven itu akan dinaturalisasi atau tidak. Pelatih Blackpool belak-belakan ungkap kondisi Elkan Bagot setelah menghilang dari skuad dalam 2 laga. Pemain timnas Indonesia itu menghilang alias tak ada dalam skuad Blackpool FC dalam 2 laga terakhir.
Elkan Bagot absen saat Blackpool menang atas Blackburn Rovers dengan skor 2-1 pada putaran kedua Piala Carabao pada Rabu 27 Agustus 2024. Kemudian, Elkan Bagot juga tidak ada saat Blackpool bermain imbang melawan Wycombe Wanderers di League One Sabtu 31 Agustus 2024. Elkan Bagot absen pada dua laga itu karena mengalami cedera. Melansir dari Blackpool Gazette, Elkan Bagot absen karena cedera pergelangan kaki. Tanpa Bagot dan sejumlah pilar lain seperti Hayden Choulson, Blackpool bermain imbang 2-2 melawan Wycombe di kandang sendiri, Bloomfield Road Stadium. Blackpool tertinggal pada menit ke-10 lewat gol Gareth Celari. Menit ke-32, Blackpool menyamakan kedudukan melalui Kyle Joseph. Wycombe kembali unggul lewat gol Daniel Udoh pada menit ke-78. Menit ke-84, Blackpool menyamakan kedudukan lewat gol Jake Basley. Pelatih Richard Cook buka suara soal kondisi pemainnya. Ia menjelaskan bahwa Bagot mendapatkan cedera saat latihan. Pelatih 38 tahun itu tidak ingin memaksakan pemainnya untuk bermain. Kami pikir mereka akan tersedia. Kami menundanya selambat mungkin pada hari Jumat. Tetapi itu terlalu berisiko. Saya harus memikirkan gambaran yang lebih besar untuk grup dan pemain, kata pelatih kepala sementara Richard Cook. Meskipun mereka semua sangat ingin bermain, saya harus membuat keputusan karena itu adalah hal yang tepat bagi mereka. Ini mengecewakan karena Anda ingin semua orang siap. Tetapi itulah sepak bola, Anda hanya harus beradaptasi dan menemukan cara. Hayden Choulson mengalami cedera pangkal paha. Kami pikir itu tidak apa-apa, tetapi kami mencobanya pada hari Jumat dan dia masih merasakannya, dan saya tidak bisa mengambil risiko kehilangan pemain. Elkan Bagot mengalami cedera lagi saat latihan. Sekali lagi, kami pikir dia mungkin baik-baik saja. Tetapi kami tidak mampu memaksakan hal-hal ini. Mereka semua mengalami kemajuan dengan sangat baik, dan mudah-mudahan mereka terus melakukannya. Saya harus berkonsultasi dengan tim medis karena mereka datang pagi ini. Kami akan terus menilai kondisinya hari demi hari, ujarnya. Nathan Chu Aon menghilang dari Swansea City jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Back Timnas Indonesia tidak ada dalam daftar susunan pemain Swansea City. Pada laga itu, Swansea City kalah dengan skor 0-1. Gol kemenangan West Bromwich Albion dicetak oleh Jason Molumby pada menit ke-45+1. Ini kali kedua, Nathan tidak masuk dalam skuad Swansea City di Championship. Sebelumnya, Nathan tidak ada dalam skuad saat bermain imbang melawan Cardiff City pada Minggu. Pemain 22 tahun itu sudah mendapatkan debutnya di Championship pada pekan kedua saat Swansea City mengalahkan Preston North End dengan skor 3-0 pada Sabtu. Saat itu, Nathan Chu Aon masuk dari bangku cadangan pada menit ke-88 menggantikan bek kiri Josh Timon. Pada pekan pertama Championship, Nathan hanya menghiasi bangku cadangan saat Swansea kalah 0-1 dari Middlesbrough. Nathan pernah berkesempatan menjadi starter saat Swansea City berlaga di Piala Carabao. Ia menjadi starter 2 kali dan dengan total 125 menit bermain. Sayang langkah Swansea terhenti di putaran kedua. Sementara itu, Nathan Chu Aon masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Mereka akan berlaga di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 10 September 2024. Striker Persib bicara tentang naturalisasi dan bela Timnas Indonesia. Ciro jadi salah satu pemain yang sudah cukup lama berkarir di Liga 1.
Tiba pada tahun 2019 dari Chonburi FC ke Tira Persikabo, sang pemain menunjukkan kesetiaannya hingga tahun 2022. Sejak saat itu Chiro memilih pindah ke Persib dan sukses mempertahankan ketajamannya dengan mencetak 29 gol dan 20 assist dari 74 penampilan. Ciro Alves menjelaskan dia sebenarnya sangat mencintai Indonesia. Namun, saat ini menjalani naturalisasi tidak masuk dalam tujuannya. Tentunya, Indonesia adalah salah satu tempat yang dia cintai saat ini. Ini naturalisasi bukan rencana saya. Saya sangat senang dengan negara ini, kata Ciro Alves dilansir dari laman Tribun Jabar. Pemain berusia 35 tahun ini mengakui memang Indonesia lebih baik daripada Brasil. Apalagi, dia sudah cukup lama tinggal di sini dan bekerja. Dia juga cukup nyaman berada di Indonesia dengan semua budaya yang ada. Kamu bertanya pada saya, mana yang terbaik, Brasil atau Indonesia? Saya akan bicara Indonesia, menurut saya, lanjutnya. Ciro mengakui bahwa bisa membela timnas Indonesia merupakan salah satu mimpinya. Namun, menjalani naturalisasi adalah hal yang berbeda. Selain itu, di timnas persaingan antar pemain cukup ketat dan banyak pemain muda yang mulai mendapatkan tempat. Hal ini naturalisasi mimpi. Tapi bukan rencana saya, tutupnya. Saran Shin Tae-yong buat JIS jika ingin dipakai buat kandang timnas Indonesia. Seperti diketahui, JIS mulai dipakai Persija Jakarta sebagai markas di kompetisi Liga 1 2024-2025. Setelah resmi dipakai di kompetisi, isu JIS bisa juga digunakan buat pertandingan timnas Indonesia pun mencuat lagi. Sebenarnya tak sedikit pihak yang menyarankan agar timnas Indonesia bisa menggunakan JIS untuk pertandingan. Hal ini karena kapasitas Jakarta International Stadium yang besar, yaitu sebanyak 82.000 kursi. Dengan begitu, kapasitas JIS jauh lebih banyak dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang hanya 78.000. Oleh karena itu, isu timnas Indonesia bakal berkandang di JIS memang sudah beberapa kali mencuat. Namun, hingga saat ini tim asuhan Shin Tae-yong tak kunjung bermain di stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya terkait kemungkinan timnas Indonesia berkandang di JIS, pelatih asal Korea Selatan tersebut melempar pujian untuk stadion itu. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut bicara belak-belakan bahwa ada masalah yang belum selesai. Belum lama ini, Shin Tae-yong juga telah mengunjungi JIS. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menonton langsung di JIS dalam laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo pada Sabtu. Shin memang memuji stadion tersebut, tetapi dia mengatakan ada masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, yakni soal transportasi. Untuk JIS, stadionnya memang bagus tetapi masalah transportasi dan lain-lain masih ada, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih lanjut, Shin menilai bahwa bukan hal yang tak mungkin bahwa timnas Indonesia bisa bertanding di JIS. Akan tetapi, dia menyarankan agar beberapa hal yang masih jadi keluhan seperti transportasi ini bisa diperbaiki. Hal ini menjadi masalah karena kendala utama menuju JIS memang masih soal transportasi. Apalagi saat ini ada pembangunan jalan juga di sekitar JIS sehingga membuat situasi lalu lintas pun kurang kondusif. Untuk itu, Shin menyarankan agar permasalahan ini bisa diperbaiki ke depannya. Intinya itu saja yang mungkin perlu diperbaiki supaya JIS bisa jadi stadion yang baik buat kandang timnas Indonesia, tuturnya. Sebenarnya pencinta sepak bola tanah air tak menyoroti permasalahan kendaraan saja. Akan tetapi, sebelumnya juga masih banyak isu soal masalah rumput yang kurang bagus karena sebagian lapangan tak mendapatkan sinar matahari langsung dengan baik. Oleh karena itu, kondisi rumput JIS kurang maksimal dan terkadang tak merata sehingga sering disoroti netizen tanah air.
Akui krisis back jelang hadapi Arab Saudi, ini penjelasan Shin Tae-yong pilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk timnas Indonesia yang menjalani persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah tim Merah Putih pada putaran ketiga ini akan dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga kedua, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang menghadapi dua pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil 12 pemain liga lokal dan 14 pemain dari klub luar negeri. Dari 12 nama pemain Liga 1, nama Wahyu Prasetyo atau yang sering dipanggil Hook sering jadi pembicaraan. Pasalnya, pemain Malut United itu belakangan memang sering dipanggil ke timnas Indonesia. Akan tetapi, mantan pemain PSIS Semarang ini belum mendapatkan tempat di tim utama. Shin Tae-yong secara terbuka menegaskan bahwa dia tak perlu alasan untuk lebih memilih Wahyu ketimbang Elkan Bagot. Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot akhir-akhir ini mulai tersisih dari skuad Shin Tae-yong. Padahal, sebelumnya dia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang timnas Indonesia dari usia muda hingga senior. Akan tetapi, saat ini Shin lebih sering memanggil Wahyu dibanding Bagot yang sebelumnya sering jadi andalan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menekankan bahwa Wahyu merupakan pemain yang memang dibutuhkan lini belakang tim Merah Putih. Tidak ada alasan, karena kita butuhkan, kami pilih Wahyu, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk di lapangan GBK, Jakarta. Wahyu adalah pemain pengganti bagi kami, ucapnya. Selama latihan, Wahyu menjalani latihan menjadi back tengah dengan diapit oleh Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Laga menghadapi Arab Saudi, tim kuat yang menghuni ranking 56 FIFA, memang tak akan mudah. Apalagi, Shin mengakui bahwa saat ini timnya sedang mengalami krisis pemain di lini pertahanan karena harus kehilangan 2 orang sekaligus saat melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan tak bisa diperkuat Jordi Amat karena dia masih menjalani pemulihan. Sementara itu, Justin Hubner dipastikan tak bisa bermain melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Untuk itu, Shin mengakui bahwa timnas Indonesia masih punya kekurangan di lini belakang. Namun, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menekankan agar Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap bisa tampil maksimal dengan skuad yang ada ini. Memang ada kekurangan pemain seperti Jordi dan Justin yang tidak bisa bermain karena akumulasi, kata Shin Tae-yong. Memang ada kekurangan di lini belakang tetapi kami harus bisa membuatnya berhasil dengan pemain yang ada di sini, tuturnya. Saran Shin Tae-yong buat JIS jika ingin dipakai buat kandang timnas Indonesia. Seperti diketahui, JIS mulai dipakai Persija Jakarta sebagai markas di kompetisi Liga 1 2024-2025. Setelah resmi dipakai di kompetisi, isu JIS bisa juga digunakan buat pertandingan timnas Indonesia pun mencuat lagi. Sebenarnya tak sedikit pihak yang menyarankan agar timnas Indonesia bisa menggunakan JIS untuk pertandingan. Hal ini karena kapasitas Jakarta International Stadium yang besar, yaitu sebanyak 82.000 kursi. Dengan begitu, kapasitas JIS jauh lebih banyak dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang hanya 78.000. Oleh karena itu, isu timnas Indonesia bakal berkandang di JIS memang sudah beberapa kali mencuat. Namun, hingga saat ini tim asuhan Shin Tae-yong tak kunjung bermain di stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya terkait kemungkinan timnas Indonesia berkandang di JIS, pelatih asal Korea Selatan tersebut melempar pujian untuk stadion itu. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut bicara belak-belakan bahwa ada masalah yang belum selesai. Belum lama ini, Shin Tae-yong juga telah mengunjungi JIS.
Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menonton langsung di JIS dalam laga antara Persija Jakarta versus Persis Solo pada Sabtu. Shin memang memuji stadion tersebut, tetapi dia mengatakan ada masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, yakni soal transportasi. Untuk JIS, stadionnya memang bagus, tetapi masalah transportasi dan lain-lain masih ada, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Lebih lanjut, Shin menilai bahwa bukan hal yang tak mungkin bahwa timnas Indonesia bisa bertanding di JIS. Akan tetapi, dia menyarankan agar beberapa hal yang masih jadi keluhan seperti transportasi ini bisa diperbaiki. Hal ini menjadi masalah karena kendala utama menuju JIS memang masih soal transportasi. Apalagi saat ini ada pembangunan jalan juga di sekitar JIS sehingga membuat situasi lalu lintas pun kurang kondusif. Untuk itu, Shin menyarankan agar permasalahan ini bisa diperbaiki ke depannya. Intinya itu saja yang mungkin perlu diperbaiki supaya JIS bisa jadi stadion yang baik buat kandang timnas Indonesia, tuturnya. Sebenarnya pencinta sepak bola tanah air tak menyoroti permasalahan kendaraan saja. Akan tetapi, sebelumnya juga masih banyak isu soal masalah rumput yang kurang bagus karena sebagian lapangan tak mendapatkan sinar matahari langsung dengan baik. Oleh karena itu, kondisi rumput JIS kurang maksimal dan terkadang tak merata sehingga sering disoroti netizen tanah air. Kabar pemain timnas Indonesia di Eropa Calvin Verdonk impresif di NEC Nijmegen, 3 nama absen di Inggris. Calvin Verdonk menjadi nama paling bersinar pada sepanjang Sabtu 31 Agustus 2024. Pasalnya, pemain 27 tahun tersebut menggila bersama NEC Nijmegen di Eredivisie atau Liga Belanda 2024/2025. Bek kiri timnas Indonesia tersebut ikut mengantarkan NEC Nijmegen menghempaskan tuan rumah Fortuna Sittard 3-0 dalam lanjutan pekan keempat. Seperti biasa, Calvin Verdonk dipercaya sebagai starter pada laga tersebut. Verdonk juga dipercaya tampil penuh pada laga pekan ini. Ketiga gol NEC Nijmegen dicetak oleh Koki Ogawa, Robert, dan Sami Oyasa. 3 poin tambahan membuat NEC Nijmegen bertengger di peringkat 6 klasemen sementara dengan nilai 6 poin. Hasil sangat jelas jadi kabar gembira bagi Calvin Verdonk. Pemain 27 tahun tersebut diprediksi bakal jadi starter di posisi bek kiri saat timnas Indonesia main di markas Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Sementara itu, kabar baik juga menghampiri Sandy Walsh. Sandy Walsh juga ikut tampil saat membantu KV Mechelen menang telak 5-2 atas Charleroi di lanjutan Liga Belgia 2024/2025. Sandy Walsh main dari bangku cadangan. Pemain 28 tahun tersebut baru masuk pada menit ke-68 menggantikan Rafiq Belhali. Usai Sandy Walsh masuk, tim tuan rumah sukses menambah keunggulannya melalui gol Benito Raman pada menit ke-79. Kemenangan membuat KV Mechelen bertengger di posisi ke-8 dengan catatan 8 poin. Sementara kabar kurang baik datang dari trio timnas Indonesia di Inggris. Ketiganya adalah Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, dan Elkan Bagot. Ketiganya tidak dimainkan sama sekali oleh klubnya dalam lanjutan Liga Inggris bersama klubnya masing-masing. Elkan Bagot tidak main saat Blackpool diimbangi 2-2 oleh Wycombe dalam lanjutan League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Sementara itu, Marcelino Ferdinand absen dalam laga Oxford United menantang Preston North End dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris atau Championship. Kala itu, Oxford United menang 3-1. Sementara itu, Nathan Chu Aon absen saat Swansea City kalah dari West Bromwich Albion dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris. Kala itu, Swansea City harus menyerah dengan skor 1-0.
Selain Hoki Caraka dan kawan-kawan, asisten pelatih striker timnas Indonesia siap perbaiki kelemahan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Hal ini diungkapkan setelah ia memimpin latihan langsung 3 striker timnas Indonesia yakni Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Yeom Ki-hun telah memimpin langsung 3 striker timnas Indonesia dalam latihan skuad Garuda dalam persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah menjalani latihan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024 di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Latihan tim merah putih ini belum diikuti oleh 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Hanya 12 pemain yang baru bergabung dalam latihan karena untuk 14 pemain lainnya masih berkarier di luar negeri. Sebanyak 14 pemain abroad ini bahkan dipastikan akan langsung bertolak ke Arab Saudi pada 1 dan 2 September mendatang. Untuk itu, asisten baru pelatih khusus striker Yeom Ki-hun pun baru bertemu dengan 3 pemain striker timnas Indonesia. Ia memulai tugasnya sebagai asisten pelatih khusus striker dalam latihan perdana skuad Garuda pada Jumat 30 Agustus 2024. Setelah itu, hari kedua memimpin latihan pada 31 Agustus 2024. Seusai memimpin latihan langsung penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun pun berbicara belak-belakan. Mantan top scorer Korean FA Cup 2019 tersebut mengaku bahwa ia terkejut dengan kualitas yang dimiliki pemain timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mengakui bahwa ternyata striker timnas Indonesia punya potensi yang bagus, sehingga hanya butuh difokuskan lagi untuk lebih tajam. Hal ini diungkapkan setelah ia melihat langsung kualitas Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadhan Sananta. Jujur, menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya, ucapnya. Mantan pelatih Suwon FC tersebut mengatakan bahwa memang ada yang kurang dan harus diperbaiki dari Hoki Caraka dan kawan-kawan. Namun, ia memuji bahwa setelah 2 kali menjalani latihan akhirnya mereka menunjukkan perubahan lebih baik. Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yeom. Dan setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola, tapi dari latihan 2 hari, sudah ada perubahan, jelasnya. Lebih lanjut, Yeom mengaku tak hanya akan memperbaiki kelemahan Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadhan Sananta saja. Tetapi, ia mengakui akan juga memperbaiki kelemahan striker abroad yakni Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ia mengakui telah melihat dan menganalisa video Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Untuk itu, Yeom Ki-hun mengatakan akan memperbaiki kelemahan kedua pemain abroad tersebut saat bertemu nantinya. Apalagi Yeom didatangkan memang dengan harapan bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad memperbaiki kekurangan skuad Garuda agar nantinya tim siap tempur. Karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, kata Yeom Ki-hun. Tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga. Nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, tuturnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia diketahui telah berangkat ke Arab Saudi hari ini Minggu 1 September 2024 waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih itu bertolak ke Jeddah karena mereka akan menghadapi laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Mereka akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase the bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything.
in my